Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya dosa itu di dalam bahasa Arabnya adalah dzambun. Kalau dosa banyak namanya dzunub. Adapun dzambun itu atau dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dzambun shaghir atau dosa kecil. Yang kedua adalah dzambun kabir atau dosa besar. Apa sih yang dikategorikan dosa kecil? Apa sih yang dikategorikan dosa besar? Jangan-jangan kita sering melakukan, tapi kita tidak merasa kalau kita itu melakukan dosa besar. Nah ini kan bahaya sekali. Dosa kecil itu kita ambil contoh, ya sudah kita ngibahin orang, kita julitin orang, kita memanggil orang dengan panggilan yang menyakiti hati teman kita. Itu termasuk dosa kecil. Tetapi jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Kata pepatah Arab, qalil biqalilin fakana jibilin. Kecil kalau dikumpulkan lama-lama akan menjadi besar. Oleh karena itu akan menjadi gunung bahkan. Maka dosa kecil ini kalau sering kita lakukan secara berkesinambungan maka akan menjadi dosa besar. Itulah dosa kecil diremehin. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa besar atau disebut dzambun kabir. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW berbicara di hadapan para sahabatnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata baginda Nabi? Ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhi 7 mubiqat. Apa sih mubiqat itu? Mubiqat itu adalah sesuatu yang Allah enggan mengampuni kita. Allah enggan untuk mengampuni kita. Wa ma hunna ya Rasulullah? Ditanya oleh para sahabat, apa saja yang dikategorikan mubiqat? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih syirik? Syirik itu pada dasarnya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik jali. Yang kedua adalah syirik khafi. Apa itu jali? Jali itu nyata-nyata nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nyembah pohon, ada orang nyembah batu, ada orang nyembah matahari, maka itu disebut syirik jali. Maka jelas kita kita beda, nggak usah kita debatkan. Tetapi syirik yang kedua disebut syirik khafi. Apa sih syirik khafi itu? Khaf itu lembut, syiriknya lembut. Apa? Dia menyembah Allah tetapi senantiasa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Orang itu kalau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bingung. Kalau dia kehilangan sesuatu makhluk, dia bingung. Kita ambil contoh. Kalau dia lupa sholat, dia biasa aja. Tetapi jangankan kehilangan, ketinggalan handphone kita aja, dia udah ribut itu. Kalau dia sedang bepergian, balik lagi itu ngambil handphone. Nah, ini syirik khafi. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Kita mendoakan Allah, memprioritaskan makhluk ketimbang Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebut syirik khafi. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan, apalagi kita sudah terbiasa, apalagi kita melakukan, kita tidak merasa dosa dan itu kita katakan sesuatu hal yang biasa. Na'udzubillah. Itulah yang pertama, dosa yang Allah enggan mengampuninya, yaitu yang pertama adalah asyirku billah. Yang kedua adalah as-sihr, yaitu sihir. Oh tenang Ustaz, zaman sekarang sudah tidak ada sihir. Sihir adanya zaman-zaman dahulu. Nabi Musa itu masih ada zamannya sihirnya, tapi zaman sekarang tidak ada. Kata siapa? Banyak kok kita itu melakukan sihir-sihir tapi tidak terasa. Kita ambil contoh studi kasus yang ada di masyarakat. Ada seorang ibu-ibu contoh mengeluhkan keadaan suaminya. Bu, ini gimana ini? Ada apa? Suamiku itu loh nggak pernah pulang, mancing aja kerjaannya. Ada ya di antara ibu-ibu yang begitu ya, suaminya nggak pulang-pulang begitu, mancing itu kerjaannya. Ibu-ibu yang satunya nyamperin itu, tenang aja Bu, kalau masalah gituan mah gampang. Gimana solusinya? Ambil aja rambut suami ibu, nanti ayo kita bawa ke mbah siapa begitu. Nanti rambut itu dijompa-jampi, nanti suaminya bakal nurut sama ibu. Nah, kalau itu Anda lakukan, wah ini bahaya sekali. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ata arrafan
summa as'aluhu wa yatasaddaqu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa saja nih yang mendatangi seorang dukun, kemudian dia bertanya sesuatu dan dia mempercayai atas jawaban itu, maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, ini bahaya sekali ya. Kita 40 hari Allahu Akbar, nggak diterima itu. Bahkan kita dianggap tidak melakukan apa-apa. Berarti apa? Dapat 2 dosa karena dia tidak sholat. Yang kedua adalah sholatnya tidak diakui. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi. Tetapi apa? Di masyarakat kita banyak. Ada lagi nih, kalau yang sudah punya suami, oke lah, itu bisa, ayo kita taubat. Tetapi yang kedua, nah ini dilakukan. Biasanya orangnya ahli sholat, ahli ibadah, tapi di rumahnya seorang nenek sudah nggak punya teman begitu, tinggal suaminya saja begitu. Kemudian bilang ke anaknya, nak, salah satu anakmu taruh di rumahku, cucu ini biar sama aku. Tiba-tiba cucunya nggak mau begitu ya. Lah sudah, cucunya itu dimintakan ke mbah siapa begitu, tiba-tiba cucunya nurut. Nah ini juga sihir. Maka nggak boleh ya ikhwan. Oleh karena itu dosa yang kedua yang Allah enggan mengampuninya adalah asyihru billah. Nah itu dosa yang kedua. Adapun dosa yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Membunuh seseorang yang mana dia tidak berhak. Emang membunuh itu ada yang berhak? Iya ada. Kita lihat Al-Gojo diperintahkan oleh mahkamah atau pengadilan. Boleh, zaman Rasulullah ada. Orang kafir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kafir dhimmi. Kafir dhammi itu kata Rasulullah tidak boleh kita musuhi. Bahkan mereka harus kita lindungi. Kalau kita punya makanan, kita berbagi. Itu kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi itu orang yang mana dia itu hidup di tengah-tengah kita dan dia baik-baik saja. Tapi ada nih yang kedua, kafir harbi. Kafir harbi ini harus kita perangin ini. Karena apa? Dia julid, dia suka nggoda umat Islam. Dia suka merencanakan neror umat Islam. Bahkan proxy war, bahkan dia memfitnah umat Islam. Orang semacam itu harus diperangi. Oleh karena itu ada seseorang yang berhak dibunuh, itulah. Nah sekarang itu apa yang terjadi? Banyak orang itu membunuh yang tidak berhak. Kita ambil contoh, ada orang beda sudut pandang politik, kita saling sikut, saling membunuh. Nggak boleh. Kita ada beda sudut pandang, jangankan masalah itu, beda bagian warisan beda dikit, kita saling membunuh, nggak boleh. Maka itu dosa besar yang mana Allah tidak mungkin mengampuni. Wabil khusus sekarang ada seseorang yang tidak yakin bahwasanya rizki itu Allah yang menghandle. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak terkecuali dzabah itu kalau di kamus artinya hewan melata. Tetapi maksudnya di sini tidak terkecuali makhluk Allah yang bernyawa, itu rizkinya sudah dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin. Saya banyak hutang nih, saya nggak disapa sama tetangga dan lain sebagainya. Kemudian dia menghabisi nyawanya sendiri atau membunuh dirinya sendiri. Maka orang semacam ini pada dasarnya bukan dia awal mendapatkan solusi. Pada dasarnya orang yang bunuh diri itu adalah awal mula dia melakukan kesalahan yang mana dia harus tanggung selama-lamanya. Khalidina fiha, akan di neraka. Na'udzubillah. Jadi kita jangan sampai membunuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau ada seorang mukmin satu meninggal tanpa sebab maknanya dia dibunuh atau apa, maka Allah Subhanahu wa taala lebih sayang nyawanya satu orang muslim daripada dunia beserta isinya. Ini pesan penting bahwasanya kita harus menghargai sesama kita. Jangan beda dikit aja kita langsung marah, apalagi saling membunuh. Ini tidak boleh. Maka itu termasuk dosa besar. Yang keempat, apa sih yang keempat? Yang keempat adalah yaitu wa aklur riba, memakan harta riba. Nah ini sering disalahfahami. Riba itu bagaimana? Riba itu adalah transaksi uang dengan uang, ada nilai lebihnya, maka itu haram. Itulah yang disebut riba. Kita ambil contoh, minjemnya 10.000, dia minta ambil kembalian 12.000, maka itu haram.
Lalu bagaimana dong di era zaman sekarang kita juga interaksi dengan perbankan? Maka gunakanlah perbankan Islami, perbankan syariah, diperbolehkan. Bahkan fatwa ulama mengatakan itu halal. Kita ambil contoh. Seandainya saya ini butuh duit buat beli rumah, taruhlah begitu. Rumahnya harganya berapa? 250 juta. Saya sudah survei, rumahnya ada. Kalau kita ke bank mengatakan, "Bang, saya minjem duit." Buat apa? Buat beli rumah. Ya sudah, ini kupinjemin duit, maka buat beli rumah ini kamu duitnya kamu cicil, maka itu riba. Tapi caranya di bank Islami hampir sama caranya, tapi akadnya beda. Kita ambil contoh, "Bang, saya minjem duit buat apa? Beli rumah." Nggak boleh kalau minjem duit. Gimana caranya? Bank ini disuruh membeli rumah itu dijual ke kita. Tapi kita membayar ke bank tersebut dengan cara kita dicicil. Sehingga bank itu begini, "Pak, saya sudah beli rumah itu, harganya 250 juta. Ku jual ke kamu seharga, taruhlah 350 juta, kamu bayar selama 10 tahun. Itu akadnya disebut murabahah. Murabahah, mohon maaf. Itu boleh. Oleh karena itu di Islam sudah transaksi ini disiapkan. Ada akad mudharabah, ada murabahah, maka itu boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, dihalalkan bagi kalian itu transaksi jual beli, maka diharamkan bagi kalian transaksi riba. Kalau ada di antara kita transaksi riba, maka jangan sampai. Zaman sekarang ada nih yang mana transaksi administrasi riba berkedok administrasi. Contohnya bagaimana? Nah, udah nggak ada bunga kok. Ini kalau minjem 10 juta administrasinya 500.000. Kalau minjem 20 juta administrasinya 1 juta. Kayak nggak ada riba. Padahal itu riba. Kalau administrasi kan nggak begitu. Administrasi itu kan hanya pendataan nama dan lain sebagainya. Apa bedanya nulis 10 juta, nulis 20 juta? Sehingga kalau itu memang betul-betul administrasi, nggak ada bedanya. Minjem sekian, administrasinya sama. Itu yang tidak riba. Kalau ada tambahan-tambahan itu riba. Bahkan riba itu sesungguhnya bukan yang minjem dengan yang meminjemi. Bukan saja. Yang menulis, yang menjadi saksi, seluruhnya itu disebut transaksi ribawi. Na'udzubillah. Ini pesan dari baginda Nabi. Allah enggan mengampuni dosa kita. Na'udzubillah. Lalu apa yang keempat? Yang keempat ini itu sering terjadi kepada kita. Yaitu aklu malal yatim. Yaitu memakan harta anak yatim. Lah, kita ini enggak kok Ustadz, saya juga enggak memakan harta anak yatim. Bahkan saya ini punya yayasan yatim piatu. Lah ini, sering kita itu salah mengalokasikan dana. Kita ambil contoh. Definisi anak yatim itu ditinggal mati orang tuanya. Ditinggal mati bapaknya. Bukan ditinggal kawin lagi atau ditinggal kabur oleh bapaknya. Itu bukan anak yatim. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yatim itu dikategorikan yatim, dia kecil qoblal bulugh, sebelum balik. Balik itu kalau perempuan ditandai dengan yasilu damul haid, yaitu dengan mengalirnya darah haid. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Maka kalau kata Imam Syafi'i, ada nih anak saya ini belum haid atau belum mimpi basah, tapi dia umurnya sudah 15. Maka kata Imam Syafi'i, apabila seseorang belum haid, belum mimpi basah, tapi dia udah umur 15, maka dia dikategorikan sudah balik. Ini bayangin, ada anak yatim piatu ditaruh di tempat kita, kemudian dia balik. Kemudian gimana dong? Masa kita usir? Lah ini kan bukan yatim piatu, sedangkan kita mencari dananya ke donatur, bilangnya ini harta untuk anak yatim. Tapi kita berikan kepada bukan anak yatim. Dia sudah balik bukan yatim. Gimana dong? Maka ini akan terjadi, ada pasal di dalam Al-Quran, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Alladzi yadu'ul yatim. Orang yang memakan harta anak yatim. Saya tidak makan, tapi mengalokasikannya tidak pada posnya. Maka sama saja.
Oleh karena itu apa? Kalau ada yayasan semacam ini, kalau khusus anak yatim boleh. Tetapi kalau kita tidak mampu memisahkan, oh ini ternyata bukan anak yatim saja, tetapi di sini ada anak-anak miskin, maka yayasannya dibikin apa? Anak yatim dan duafa. Sehingga kita nggak ada pertanggungjawaban ini kepada donatur. Donatur, saya ini mencari uang buat siapa? Anak yatim dan duafa. Aman. Jangan sampai kita bilangnya anak yatim, tapi kita berikan kepada anak duafa. Maka ini nanti kita dikategorikan tidak amanah. Kasihan dong kita. Ini di dunia dikategorikan kita sudah susah payah ini. Ngeramut anak yatim, kita anak duafa kita ramut. Kemudian kita cari donatur, sudah capek-capek. Di akhirat kita dikategorikan orang yang nggak amanah. Jangan dong. Oleh karena itu yayasannya diganti yatim dan duafa. Anak kecil yang di sini nggak perlu kita usir. Makanya kita tetap memuliakan itu. Itulah sebuah hukum yang mana kita harus taati. Kemudian apa? Yaitu yang kedua, watawalli yaumazahfi. Yaitu dikategorikan lari dari peperangan. Lari dari peperangan ini bagaimana? Zaman sekarang kan sudah tidak ada perang. Ya sudah, kita tidak kena pasal ini. Kata siapa hari ini tidak ada perang? Masih ada, bahkan sekarang lagi berlangsung antara Palestina dengan Zionis Yahudi laknatullah. Mereka ada ke orang-orang Islam yang mana perang dengan orang-orang Yahudi. Maka itu masih ada peperangan. Itu kan di sana kita bahas bahwasanya hukum jihad itu ada dua. Yang pertama adalah fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Nah, ini bagaimana? Fardu ain itu diperuntukkan siapa? Yaitu orang yang terkena musibah. Kita ambil contoh. Ada seseorang yang meninggal. Saudaranya meninggal atau orang tuanya meninggal. Maka keluarganya ini hukumnya fardu ain untuk ngeramut jenazah. Untuk ngopeni jenazah, memakamkan dan lain sebagainya. Itu hukumnya fardu ain. Adapun tetangganya, hukumnya fardu kifayah. Tetapi sang sahibul musibah ini tidak mampu melakukan, taruhlah dia sakit, taruhlah dia apa, maka apa? Tetangganya yang awalnya ini fardu kifayah menjadi fardu ain. Begitu juga di Gaza Palestina, warga Palestina ini hukum jihadnya itu fardu ain. Tapi kan penyelesaiannya tidak selesai nih. Mulai tahun 45 sampai sekarang nggak beres-beres nih. Maka daerah Timur Tengah hukumnya fardu ain. Fardu ain Timur Tengah nggak selesai. Kita juga nih. Oleh karena itu, kalau ada peperangan di sana, jangan sampai kita dikategorikan lari dari peperangan karena kita cuek, nggak mau peduli dengan mereka. Na'udzubillah. Semoga pasal ini tidak terkena pada kita. Kemudian apa? Yang terakhir adalah waqadful muhsanatul mu'minatul ghafilat. Seseorang yang senantiasa menuduh wanita baik-baik dibilang wanita yang nggak benar. Ini nggak boleh. Menuduh ini bagaimana? Ya, kalau zaman sekarang itu wanita kan musimnya emansipasi begitu ya. Ada seorang wanita yang kerjanya di malam. Tidak berarti itu wanita nakal. Ada kok wanita yang kerjanya malam. Mungkin sekarang live streaming di marketplace atau apa memang dibutuhkan malam. Itu juga malam. Ada wanita yang mana tugasnya menjadi security, itu juga di malam hari. Oleh karena itu banyak memang kerja-kerjaan yang dilakukan oleh wanita dan itu di malam hari. Sehingga kalau ada wanita pulang pagi, kita menuduh begitu, itu kategori dosa besar. Tidak boleh menuduh wanita muslimah baik-baik, dia menjadi wanita yang buruk, itu tidak boleh kecuali ada saksinya. Saksinya apa? Kalau laki-laki 2, kalau perempuan ada 4. Itu diperbolehkan. Itu bukan menuduh, memang fakta kalau dia itu melakukan perzinahan, itu baru boleh kita omongkan. Jika tidak, maka kita tidak boleh suudzon. Sehingga kalau ada wanita baik-baik, ya sudah biarkan saja aktivitasnya. Toh dia tidak mengganggu kita. Toh dia itu aktivitasnya tidak ngeribetin kita. Lalu ngapain kita julid? Kadang ini kebanyakan di antara kita itu suka julitin tetangga, suka julitin teman kita. Tapi kita tidak pernah tahu bahwasanya apa yang kita lakukan itu julid ngerugiin orang lain.
Orang-orang kita itu senantiasa berpikir orang lain yang merugiin kita, tapi kita nggak berpikir kitalah yang merugiin orang itu. Oleh karena itu, itulah 7 dosa besar. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh yang tidak ada haknya, yang keempat adalah memakan harta riba, yang kelima adalah memakan harta anak yatim, yang kelima adalah lari dari peperangan, yang ketujuh adalah menuduh wanita muslimah baik-baik dia berbuat zina. Oleh karena itu jangan sampai ada pada diri. Kalau kita ada pada diri kita, ayo kita buang, kita tobat. Apalagi wabil khusus ada seseorang yang terbiasa melakukan hal ini dan dia tidak merasa berdosa. Ayo kita beristighfar, yang mana ini peringatan khususnya bagi al-fakir pribadi, umumnya kepada teman-teman yang melihat di YouTube ini. Saya minta tolong, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilin. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan dan orang yang ditunjukkan itu melakukan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala. Oleh karena itu, ayo di-share agar semua orang ini mendapatkan kebaikan, maka Anda juga mendapatkan pahalanya yang nge-share. Share, komen, dan jangan lupa pencet loncengnya agar supaya kalau ada kajian terbaru ada notifikasi di HP Anda. Terima kasih, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.